Baik, kita lanjut untuk soal nomor 6 ya. Data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Jadi ikatan C tunggal H, energi ikatannya 410, BR dengan BR 193, dan CBR dan HBR ya. Oke, bisa dilihat di soalnya. Kemudian reaksinya adalah CH3BR ditambah dengan BR2. Ini menghasilkan CH2BR2 ditambah dengan HBR. Oke. Nilai entalpi reaksi di atas. Oke, ini kita disuruh menghitung nilai delta H-nya ya. Oke, masih ingat ya kalau misalnya data energi ikatan yang diketahui, berarti untuk menghitung nilai delta H-nya adalah kita pakai persamaan delta H kiri ya dikurang delta H kanan. Oke. Nah, untuk sebelah kiri kan ini ya, sebelah kiri yaitu reaktan. Kemudian yang sebelah kanan itu produk. Nah, kita harus gambar dulu ya ikatannya untuk CH3BR. Jadi, kita perjelas ikatannya. CH3BR, hidrogennya ada 3. Oke. Kemudian BR-nya 1 ditambah dengan BR2, berarti ikatan antara BR dengan BR. Menghasilkan CH2BR2 berarti hidrogennya ada 2 ya. Hidrogennya 2, kemudian BR-nya ada 2. Ditambah dengan HBr, yaitu ikatan antara H dengan BR. Nah, kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat dari persamaannya itu kita bisa coret. Nah, ini kita bisa coret ya. Ini juga kita bisa coret. Ya, karena kan nanti saling menghabiskan kiri kurang kanan. Jadi kita bisa coret yang C dengan H yang sama ya ikatannya. Kemudian masih bisa juga ini C dengan BR ya. Kita juga bisa coret. Nah, berarti untuk delta H-nya ini sisanya ya. Ikatan yang di sebelah kiri itu berarti sisa C dengan H ya ditambah dengan BR dengan BR. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurang yang di sebelah kanan yaitu ikatan C dengan BR ditambah dengan ikatan H dengan BR. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa masukkan nilainya ya. C dengan H itu ikatannya 410 ditambah dengan ikatan BR dengan BR 193 ya. Ini dikurangkan dengan ikatan C dengan BR yaitu 267 ditambah dengan ikatan H dengan BR yaitu 363. Oke. Ini dapatnya 603 dikurang 630. Oke, ini kalau kita kurangkan dapatnya minus 27 kilojoule per mol ya. Berarti jawaban yang tepat adalah Bravo. Oke. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 7. Gas klor dioksida ClO2 dalam larutan NaOH dapat menghasilkan garam natrium klorat dan natrium klorid sesuai reaksi berikut. Reaksinya adalah 2ClO2 ditambah 2NaOH menghasilkan NaClO3 ditambah NaClO2 dan H2O. Oke. Jika 2 mol ClO2 mengalami disproporsionasi, jumlah mol elektron yang terlibat adalah. Jadi 2 mol ClO2 ya. Jadi 2 mol berarti jumlah koefisiennya adalah 2. Oke, kalau kita lihat perubahan biloxnya ya. Kita hitung biloxnya. Untuk oksigen di sini kan totalnya minus 4 ya. Minus 2 kali 2. Kemudian Cl berarti biloxnya plus 4. Kemudian untuk oksigen di sini totalnya minus 6. Natrium itu plus 1. Berarti Cl-nya plus 5. Kemudian oksigennya di sini minus 4. Natrium plus 1. Berarti Cl-nya plus 3. Nah, kalau kita lihat ya, ini selisih dari plus 4 ke plus 3 kan 1 elektron. Kemudian dari plus 4 ke plus 5 ini juga selisihnya 1 elektron. Jadi 1 elektron ya. Ini untuk koefisiennya 1. Kalau misalnya untuk 2 berarti kita harus kalikan 2 dari ini elektron yang terlibat yaitu 1. Jadi 1 kali 2 itu sama dengan 2 mol. Ya. Sama dengan 2 mol. Berarti jawaban yang tepat adalah Bravo. Baik, untuk soal nomor 8.
Berikut adalah data potensial reduksi standar enol untuk beberapa kation ya. Jadi ada AU 1,5 volt, kemudian SN minus 0,14, Ca minus 2,87, dan CO itu minus 0,28. Kemudian sel volta yang memiliki potensial sel paling besar ya. Oke, jadi enol sel yang paling besar. Nah, masih ingat ya kalau misalnya rumus enol sel itu adalah enol reduksi ini dikurang dengan enol oksidasi. Nah, untuk enol reduksi adalah nilai yang paling besar ya. Jadi, nilai yang paling besar. Kalau kita lihat di datanya itu enol reduksi yang paling besar itu ada pada AU, yaitu 1,5. Oke. Kemudian kita kurang dengan enol oksidasi itu nilainya yang paling kecil, yaitu Ca ya. Ca yaitu nilainya minus 2,87. Nah, besar dan kecil. Jadi pasti ini memiliki nilai potensial sel yang paling besar ya. Kayak gitu. Nah, ini nilainya pasti yang paling besar. Jadi, kalau dituliskan dengan notasi sel ya. Notasi sel itu kan anoda, kemudian garis 2 katoda. Anoda itu ini ya, si Ca, ini AU ya, jadi Ca kemudian garis Ca2 plus garis 2 AU3 plus kemudian AU, kayak gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah Bravo. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 9. Reaksi berikut 4pH3 tambah P4 menghasilkan 6H2, jadi mengikuti persamaan laju minus D konsentrasi pH3 per dt sama dengan konstanta laju dikali dengan konsentrasi pH3. Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 ya per detik ketika konsentrasi pH3 itu 0,1 molar. Nah, yang ditanyakan adalah tetapan laju K reaksi tersebut. Oke, jadi yang ditanyakan adalah nilai K ya. Nah, jadi kan persamaan lajunya adalah di soal ya, minus D konsentrasi pH3 ini dibagi dengan dt sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi pH3. Nah, tanda minus ini itu menandakan laju pengurangan dari pH3 ya. Jadi karena dia direaktan berarti untuk membentuk gas hidrogen dia lama-kelamaan konsentrasinya akan berkurang gitu ya. Nah, untuk gas hidrogen sendiri itu terbentuk 0,048 mol, berarti kita bisa hitung laju dari ini ya. Laju dari H2 itu kan konsentrasi per detik ya. Jadi molaritas untuk molnya sendiri itu 0,048 mol dibagi dengan volumenya itu 2 liter ya. 2 liter detik. Oke, 2 liter second. Nah, ini dapatnya sama dengan 0,0024 molar per detik. Itu untuk gas hidrogen ya. Nah, kalau kita perhatikan koefisien dari gas hidrogen itu kan 6 ya. Sedangkan koefisien dari pH3 itu 4. Berarti kita bisa pakai perbandingan di sini. Kita kali 1/4 ya. dPH3. Kemudian dibagi dt, tanda minusnya kita hilangkan ya. Karena itu kan cuma tanda bahwa konsentrasi pH3 berkurang. Kemudian untuk di gas hidrogen itu setengah ya. Ini D konsentrasi H2 per dt. Kayak gitu. Kemudian ini kita bisa ubah dalam bentuk konsentrasi dari pH3 ya. Ini per dt sama dengan 4 ya, 4/6 konsentrasi dari H2 per dt. Nah, untuk dPH3 ini kan per dt itu sama dengan K pH3 ya. Jadi ini kita ubah sama dengan ini. Jadi konstanta dikali konsentrasi pH3 ya. Ini sama dengan 4/6 dikali dH2 konsentrasi H2 per dt. Nah, ini kita bisa
ubah ya, langsung ubah dalam bentuk K supaya kita bisa langsung hitung. Jadi 4/6 dikali dengan D konsentrasi H2 ini per dt ya. Kemudian dibagi atau dikali seper konsentrasi dari pH 3. Oke, atau 4/6 kita masukkan angkanya ya. Untuk H2 itu lajunya 0,0024 molar per detik dikali konsentrasi pH 3 itu kan 0,1 ya, seper 0,1 di soalnya. Nah, ini dapatnya hasilnya nanti ya, ini 24 bagi 6 dapatnya kan 4/4 dapatnya 1 yang 4/6 hasilnya 0,016 ya, 0,016 per detik ya, ini satuannya per detik. Oke, berarti 1,6 ya, ini kita ubah 1,6 kali 10 pangkat minus 2 per detik. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat berarti E ya, jawabannya E. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 10. Perhatikan kesetimbangan yang terjadi pada 300 Kelvin berikut. Jadi reaksinya adalah SCl2 ini fasa gas ditambah dengan 2C2H4 ini juga gas ya. Ini reaksinya reversible. S dalam kurung CH2 kemudian CH2 Cl tutup kurung 2 kali. Ini juga fasanya gas. Dalam wadah 1 liter terdapat 0,6 mol SCl2. Jadi di sini 0,6 mol ya SCl2 dan 0,3 mol C2H4. Jika saat setimbang terdapat 0,1 mol SCH2 CH2Cl. Oke, berarti ini kita bisa bentuk ya seperti ini. Mula-mula bereaksi setimbang atau sisa pada saat setimbang itu di produknya terbentuk 0,1 mol ya, kayak gini, 0,1 mol. Ini dalam wadah 1 liter. Berarti yang ditanyakan nilai Kc. Berarti 0,1 itu di yang bersisa sama dengan yang bereaksi ya, 0,1 juga. Terus ini untuk koefisiennya sama dengan 1 itu 0,1. Terus berarti kalau koefisiennya 2 itu kita sisa kalikan 2 ya, 0,1 kali 2 0,2. Sedangkan SCl2 koefisiennya 1 berarti sama 0,1 juga. Nah, ini kita kurangkan dapatnya 0,5 mol ya. Kemudian di sini 0,3 kurang 0,2, 0,1 mol. Nah, di sini 0,1 mol. Yang ditanyakan Kc ya, kalau Kc berarti konsentrasi. Nah, ini kan mol, volumenya 1 liter. Jadi untuk menghitung konsentrasinya mol dibagi volume. Karena volumenya 1 liter berarti molaritasnya sama dengan molnya ya. Jadi kita bisa langsung hitung Kc-nya sama dengan konsentrasi produk ya dibagi dengan konsentrasi reaktan. Ini berpangkat koefisiennya ya, jangan lupa. Di produknya itu 0,1 ya. Ini dibagi dengan 0,1 pangkat 2 dikali 0,5. Oke. Nah, ini kan 0,1 bisa coret di sini 0,1. Jadi nanti dapatnya 1/5 kali 10 pangkat minus 2 atau 100/5 ya. 100/5 kan dapatnya 20 ya. 20. Berarti jawaban yang tepat adalah delta.